Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Rosidah dengan NIM 51912111025, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan mata kuliah Pengembangan Kepribadian atau Perencanaan Karir. Oke, di sini saya mau ngapain sih? Di sini saya akan membuat video yaitu tugas dari pengembangan kepribadian yaitu public speaking dengan tema tidak apa-apa membuat kesalahan. Why? Tidak apa-apa membuat kesalahan. Maksudnya gimana? Oke. Di sini tidak apa-apa membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan. Betul? Saya juga pernah membuat kesalahan, bahkan mungkin sering. Kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri yang menyebabkan hal itu dapat berdampak kepada diri sendiri, bahkan ke lingkungan sekitar saya. Oke, wajar saja kesalahan itu dilakukan oleh semua manusia, wajar saja. Karena saya yakin semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi kita jangan luput dari kesalahan yang telah kita perbuat. Banyak sekali hikmah atas kesalahan yang kita perbuat. Dari kesalahan itu kita bisa ambil pelajaran, kita bisa ambil pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, misalkan hari ini atau hari kemarin atau minggu kemarin atau bulan kemarin kita telah melakukan kesalahan. Lalu apa sih atau bagaimana sih tipsnya supaya kita tidak mengulang kesalahan yang sama? Yang pertama, kita harus akui kesalahan apa yang telah kita perbuat. Misalnya, di dalam jangan organisasi. Misalkan tugas kuliah, tugas mata kuliah. Misalkan ada tugas hari ini dikumpulkan. Nah, kita lupa tidak membawa tugasnya. Kita tahu alasan tidak membawa tugas karena memang kita belum mengerjakan. Itu adalah kesalahan. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita harusnya jujur. Pak, Ibu, secara personal kalian bicara empat mata, mohon maaf saya lupa mengerjakan karena misalkan kemarin kalian sakit, misalkan kalian jujur aja, saya kemarin sakit, saya tidak bisa mengerjakan karena fisik saya belum fit untuk mengerjakannya, otak saya belum fresh untuk mengerjakannya, jadi untuk mikirnya sedikit kewalahan, sedikit pusing. Kalian jujur aja, lalu kalian meminta toleransi. Pak, Bu, apakah ada toleransi untuk saya? Nah, siapa tahu di situ dosen akan memaklumi kalian dan memberikan toleransi kepada kalian. Jadi kalian jujur aja apa kesalahan yang telah kalian lakukan, daripada kalian bilangnya misalkan saya lupa ketinggalan bukunya atau bukunya basah ketimpa air. Itu kan sama saja berbohong. Mungkin saja itu tidak ada toleransi dari dosen. Jadi kalian jujur aja, kalian kemarin telah sakit atau kalian ada acara keluarga yang akhirnya kalian lupa tidak mengerjakannya sama sekali, atau misalkan bukan tugas pribadi, misalkan presentasi dan lain-lainnya, supaya kalian ya tetap ada nilainya gitu. Untuk contoh lain, misalkan dalam suatu bisnis, kalian bisnis tidak akan mungkin berjalan sendiri tanpa bantuan sumber daya manusia yang lainnya. Tetap akan ada bantuan dari sumber daya manusia lainnya. Di satu sisi, kalian sedang ada problem dan kalian tidak mendengarkan masukan misalkan dari keluarga terdekat atau dari partner terdekat, dan kalian melakukannya itu sendiri. Tiba-tiba kalian gagal dengan solusi yang kalian ambil. Itu akan terjadi kesalahan. Kesalahannya apa? Kalian tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari partner atau keluarga terdekat. Jika kesalahan itu terjadi, maka kalian harus jujur, jangan membela diri. Kalian harus jujur, misalkan mungkin kemarin terjadi kesalahan, kegagalan dalam bisnis karena saya tidak mau menerima masukan, saran, dan kritikan lainnya dari keluarga, dari partner bisnis kita, dari partner terdekat kita.
kita akui saja memang itu kesalahan kita. Nah, untuk kedepannya kita harus mau mendengarkan masukan, kritikan, dan saran supaya kita lebih terbuka mindsetnya dan tidak terlalu sempit. Karena sebuah keputusan dalam bisnis itu tidak diambil solusinya dari kita sendiri. Pasti kita memerlukan solusi dari teman-teman terdekat, misalkan dari pasangan, dari keluarga, dan lain-lainnya, supaya kita tidak terjerumus pada kesalahan yang sama dan akan terulang kembali. Yang kedua, terimalah kesalahan, bahwa kesalahan akan mempengaruhi diri kamu. Maksudnya gimana? Kita harus menerima kenyataan bahwa kesalahan itu akan mempengaruhi diri kita. Dari kesalahan itu kita harusnya mau untuk belajar, untuk mengevaluasi bahwa dari setiap kesalahan itu akan ada hikmah. Jangan pernah jadikan kesalahan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi kehidupan kalian, yang akan mempengaruhi buruknya kehidupan kalian entah sampai kapan. Karena kesalahan itu kalian akan berasa, wah, gara-gara itu aku gak bisa jadi pribadi yang lebih baik, gara-gara itu semua rencana aku gagal, gara-gara kesalahan itu semua yang telah aku planning tidak jadi, tidak berhasil. Jangan sampai seperti itu. Tapi dari kesalahan kita harus mau untuk belajar, untuk mengambil hikmahnya, untuk menjadikan kesalahan itu sebagai pengalaman untuk tidak diulang kembali, tapi diperbaiki menjadi lebih baik dengan solusi atau tindakan atau perbuatan perilaku dari diri kita yang lebih baik. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kurang lebihnya itu dari tadi saya pegel sekali. Saya soalnya posisinya seperti ini. Mohon maaf banget ya teman-teman semuanya, karena saya mau pakai alat bantu tripod, ternyata tripod saya ketinggalan di rumah teman saya, dan saya mau minta tolong di lingkungan sekitar saya sudah pada tidur. Oke, kapan-kapan insya Allah saya akan buat dengan bantuan teman-teman saya. Nanti saya akan berbicara di depan mereka. Oke. Ingat ya teman-teman semuanya, untuk diri saya maupun untuk kalian semuanya, jangan pernah menjadikan suatu kesalahan itu sebagai hal yang buruk dalam kehidupan kita yang akan mempengaruhi kehidupan kita selamanya. Tapi jadikan kesalahan itu menjadikan pembelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita menjadi pribadi yang lebih teliti, lebih hati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Oke, terima kasih. Dan mohon maaf kepada dosen saya, Pak Widi, kalau saya membuat videonya seperti ini karena memang tidak ada bantuan Bapak. Tadinya kan memang harus ada audiens, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Saya ngekos, tapi insya Allah saya akan mencoba memaksimalkan public speaking saya di tugas pengembangan kepribadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.